warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Salviana dengan NIM 230590005. Saya berasal dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara kompensasi finansial dan juga kompensasi non-finansial. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perbedaan antara kompensasi finansial dan juga kompensasi non-finansial, tentunya di awal kita harus bicara dulu mengenai apa itu kompensasi. Nah, kompensasi ini dapat kita artikan atau dapat kita definisikan sebagai imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai bentuk pengganti dari kontribusi dan juga pengorbanan atau kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan, di mana kompensasi ini bisa berupa aspek finansial maupun non-finansial. Nah, tujuan dari kompensasi ini adalah yang pertama, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari perusahaan tersebut. Pembayaran kompensasi ini merupakan kewajiban hukum yang telah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam suatu negara. Nah, oleh karena itu, pembayaran atau pemberian kompensasi ini merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, kompensasi ini bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi kinerja karyawan, di mana jika perusahaan tersebut memberikan kompensasi yang adil, tepat, sesuai dengan kinerja karyawan, maka itu bisa saja meningkatkan motivasi kerja karyawan tersebut. Namun, jika kompensasi yang diberikan ini terkesan tidak adil, lambat, main-main, dan tidak sesuai dengan kinerja, maka ini bisa saja menurunkan motivasi atau semangat kerja karyawan tersebut. Dan yang terakhir, kompensasi yang menarik ini bisa menjadi daya tarik bagi calon karyawan baru. Maksudnya di sini adalah tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini dalam proses rekrutmen, kompensasi atau gaji atau imbalan merupakan salah satu aspek penting yang sering dibahas. Kenapa? Karena jika perusahaan tersebut mampu memberikan kompensasi yang sesuai, yang tepat, yang adil, ini bisa menjadi poin plus atau daya tarik bagi para calon karyawan terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kompensasi finansial dan juga kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial adalah imbalan yang diberikan kepada seorang karyawan dalam bentuk uang. Contohnya itu seperti gaji yang dibayarkan rutin per bulan, kemudian tunjangan atau mungkin bonus yang diberikan ketika karyawan tersebut berhasil melakukan sebuah pekerjaan dengan baik. Nah, kompensasi finansial ini memberikan imbalan yang jelas dan juga terukur bagi karyawan berdasarkan kinerja dan juga kontribusi mereka terhadap perusahaan. Ini berfungsi dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa pemberian kontribusi ini merupakan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Jadi dengan memberikan kompensasi finansial, ini juga merupakan salah satu bentuk perusahaan itu memenuhi kewajibannya terhadap karyawan. Kemudian kompensasi non-finansial adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan namun tidak berbentuk uang, tetapi memberikan manfaat langsung kepada karyawan atau bagi karyawan seperti kemudahan dalam menentukan jam kerja yang sesuai, kemudian fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti tempat ibadah, tempat istirahat, dan lain sebagainya. Kompensasi non-finansial ini dapat meningkatkan loyalitas dan juga kepuasan kerja seorang karyawan meskipun tidak bisa diukur dalam bentuk uang atau dalam bentuk aspek keuangan gitu. Nah, hal ini seringkali menciptakan rasa loyalitas dan juga keterikatan kuat antara karyawan dan perusahaan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kompensasi ini merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, di mana kompensasi finansial ini merupakan imbalan yang jelas dan terukur dalam bentuk uang, sedangkan kompensasi non-finansial berfokus pada aspek-aspek non-keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman kerja seorang karyawan perusahaan tersebut. Keduanya ini saling melengkapi satu sama lain dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang produktif, dan juga saling memuaskan baik itu bagi perusahaan ataupun bagi karyawannya. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai perbedaan antara kompensasi finansial dan juga kompensasi non-finansial. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.